Kalau kita lihat sejarahnya, yang mula-mula sunat itu kan Nabi Ibrahim. Setelah beliau mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pendeknya, ya Allah, kuserahkan hidupku, matiku, jiwa ragaku semua untukmu. Sebagai tandanya apa? Allah perintahkan. Kalau iya, yuk silakan sunat. Waktu itu usia Nabi Ibrahim sudah 80 lebih. Tapi karena ini perintah Allah, dia sunat. Maksudnya apa? Kalau mengorbankan yang sedikit ini saja Anda tidak mau, apalagi pengorbanan yang banyak. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gembira sekali pagi hari ini, berkat rahmat dan hidayahnya lah, kita bertemu kembali dalam acara Hikmah Fajar. Dan pada acara pagi hari ini telah ada bersama kita di studio seorang ustadz, seorang penyebar agama Islam tentunya, seorang pelakon, seorang yang bahkan mengalami keseluruhan perjalanan hidup dari bukan muslim sampai seorang muslim dan bahkan muslim yang sangat patut diteladani. Bapak Alifuddin Al-Islami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik Pak. Alhamdulillah. Pak, pagi hari ini Pak, saya mewakili pemirsa nih Pak. Pemirsa yang demikian luas dan demikian banyak ingin tahunya tentang agama kita ini, ya, tetapi dari sudut yang sangat praktis, yang sangat sadar. Bapak banyak sekali memberikan di televisi, di mimbar-mimbar. Saya dengar Bapak sering ditelepon Pak ya, ya, untuk berceramah di mana-mana. Tapi salah satu yang ingin saya katakan, tauhid dan akidah nih Pak. Ya. Barangkali secara harfiah kami ini masihlah barangkali ada yang bisa tahu, tapi secara mendalam kami membutuhkan. Mohon Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sartono dan para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji kepada Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan salawat serta salam untuk Rasulullah. Terima kasih Pak Sartono atas pertanyaannya. Memang dasar agama itu adalah akidah. Akidah. Yang arti harfiahnya? Akidah itu isinya adalah dua, yaitu iman dan tauhid. Dan kalau kita lihat sejarah Rasul membina ini agama, yang pertama sekali ditanamkan kepada umat itu adalah akidah ini. Sehingga di antara 5 rukun Islam, yang beliau tanamkan pertama 2 kalimat syahadat, dan dilihat dari masanya, beliau bertugas 22 tahun lebih, itu 11 tahun hanya untuk menanamkan akidah ini. Jadi sebelum ada mi'raj, itu belum ada perintah ibadat. Jadi akidah itu adalah bagian utama dari kehidupan beragama. Nah, inilah mungkin, maaf Pak Sartono, yang agak kurang jeli orang tua muslim dan muslimat yang agak awam untuk menanamkan akidah kepada putra-putranya, sehingga tumbuhlah orang-orang Islam yang ada kalanya kurang kuat akidahnya, sehingga menjadikan mereka itu melakukan hal-hal yang tidak cocok dengan ajaran agama itu. Jadi dasarnya dari akidah itu. Jadi akidah Islam tidak hanya iman, tapi tauhid. Kalau akidah agama lain itu iman, percaya. Kita ini tidak hanya percaya, tapi juga tauhid, bahwa semuanya itu hanya bersumber dari satu saja, yaitu Allah. Makanya kita selalu menyebutkan alhamdulillah wahda, segala puji bagi Allah yang Maha Esa, la syarikalah, tidak pernah ada sekutu baginya. Nah, inilah akidah tauhid kita. Dengan akidah tauhid inilah kita hiasi hidup, sehingga hidup kita itu punya arti. Tidak hanya berarti bagi kita, keluarga, masyarakat, tapi juga berarti bagi Sang Pencipta alam ini. Itulah yang dimaksudkan Allah dengan firman-Nya dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalau akidah kurang kuat, akhirnya godaan-godaan hidup ini banyak yang menjadikan kita tergelincir. Jadi jangan kaget Pak kalau melihat ada orang Islam umpamanya ya, tiba-tiba karena satu hal, karena ekonomi lah, karena pacaran lah, karena ya macam-macam, tahu-tahu keluar aja dari Islam. Ini disebabkan karena pembinaan akidahnya tidak kuat, sehingga dia murtad. Saya potong dulu sampai segitu. Jadi ini sudah mulai pembicaraan yang sangat menarik, meskipun
agak berat ya. Karena alasan-alasan sosial, orang kemudian kalau boleh saya mengatakan memperjualbelikan Iya. akidahnya. Mohon Pak, ini kita uraikan dalam bahasa yang sangat sehari-hari. Seolah-olah Islam tidak memberikan alternatif, seolah-olah kok demikian mudah dia meninggalkan ya Pak ya. Mohon Pak. Jadi seperti kenyataan yang kita lihat, sebahagian orang memandang Islam itu negatif. Saya akuin Pak, sebelum saya Islam saya pandang Islam itu negatif. Islam itu suka ganggu orang, ya. Islam itu suka buat kebisingan, macam-macam yang negatif itu Islam. Karena apa? Ya terus terang kita akuin sebahagian dari orang yang mengaku Islam tindak tanduknya seperti itu. Jadi orang langsung mengkaitkan dengan Islam. Tapi setelah kita pelajari, ternyata enggak. Makanya ada yang orang bilang Islam itu bagusnya di podium, Islam itu bagusnya di mimbar ya. Karena apa? Belum diterapkan seutuhnya ajaran Islam itu. Jadi kalau istilah produsen belum 100%, persentasenya bahkan sangat kecil. Ada yang namanya Islam, maaf Pak Sartono, cuma numpang sunat aja. Jadi bedanya Islam dengan enggak itu cuma sunatnya saja. Sunat atau enggak sunat gitu ya. Saya sampai bilang kalau Islam terletak pada sunat, kucing bisa kita Islami, kita sunatin kucing, kambing gitu. Babi mungkin disunatin ya. Bisa jadi Islam juga. Bukan karena itu. Sunat itu sebahagian daripada anjuran Islam. Kalau kita lihat sejarahnya yang mula-mula sunat itu kan Nabi Ibrahim. Setelah beliau mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pendeknya, ya Allah, kuserahkan hidupku, matiku, jiwa ragaku semua untukmu. Sebagai tandanya apa? Allah perintahkan. Kalau iya, yuk silakan sunat. Waktu itu usia Nabi Ibrahim sudah 80 lebih. Tapi karena ini perintah Allah, dia sunat. Maksudnya apa? Kalau mengorbankan yang sedikit ini saja Anda tidak mau, apalagi pengorbanan yang banyak. Untuk melaksanakan, menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah. Nah disinilah saya lihat ajaran sunat itu. Ya ternyata kemudian ada hikmahnya dalam perkawinan dan sebagainya, yaitu keuntungan yang tidak pernah kita duga sebelumnya, tapi itu keuntungan lah. Tapi dilihat dari pihak lain, yang paling pokok itu justru akidah. Nah ini yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim dulu. Makanya agama Islam disebut juga Millah Ibrahim. Agama pusaka, warisan dari Nabi Ibrahim. Bukan Millah Muhammad. Millah Ibrahim, karena Muhammad hanya meneruskan. Jadi Nabi Muhammad tugas pokoknya itu kata beliau innama bu'istu li utamimma makarimal akhlak. Saya dibangkitkan untuk mengajak manusia supaya menyempurnakan akhlak. Mencapai satu peringkat yang paling tinggi sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat Tin ayat 4. Manusia ini paling bagus, tapi karena lupa bahwa dia itu siapa, akhirnya dia melakukan pekerjaan yang tidak pantas dia lakukan, summa radadnahu asfala safilin. Dengan sangat terpaksa, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita itu, seorang pimpinan bilang, dengan sangat terpaksa kami turunkan pangkat saudara. Sampai serendah-rendahnya pangkat, di ayat lain dikatakan asfala safilin itu lebih rendah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka sudah seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Ada yang bertanya, loh Bapak membaca ayat mengatakan bahwa ada manusia lebih rendah dari binatang. Betul saya bilang, contohnya apa? Lah sejelek-jeleknya kambing itu nggak pernah maling sendal ke masjid loh Pak. Tapi ada manusia di masjid pun dia sikat tuh. Orang datang ke masjid untuk ibadah, dia ke masjid cuma sekedar tukar sendal. Ini kan menimbulkan pandangan yang negatif juga terhadap agama kita ini. Makanya yang paling pokok itu akidah. Dan kalau Bapak selami Al-Quran, semua perintah ibadah itu ditujukan kepada alladzina amanu. Orang yang sudah punya iman, sudah punya akidah yang kuat. Secara psikologis, orang yang tidak punya kepercayaan diperintah apapun nggak mau. Disuruh apapun tidak mau. Diajak makan aja nggak mau, apalagi diajak puasa untuk tidak makan. Ini kalau tidak punya kepercayaan. Makanya dasar pertama agama itu kepercayaan. Nah, kepercayaan dalam Islam ini itulah kepercayaan tauhid yang ditanamkan Nabi.
Nah, kalau Nabi memerlukan waktu, Nabi sebagai guru besar, sebagai pelopor daripada katakanlah institut Islam ini memerlukan waktu 11 tahun. Nah, kita sudah memerlukan waktu Hampir berapa tahun? 50% daripada Betul. masa kenabiannya. Betul. Sehingga waktu itu Nabi pernah berucap, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa menjelang matinya membaca la ilaha illallah masuk surga. Waktu itu belum ada perintah sholat apa semua. Sehingga paman beliau Abu Thalib waktu mau meninggal itu berketat tuh Nabi dengan sekutunya. Nabi bilang, paman bacalah la ilaha illallah. Nanti saya akan membela paman di mahkamah yaumul qiyamah insya Allah. Kata saudara-saudaranya yang lain, Abu Thalib, gak malu lu ikut agama kemanakan. Tuaan lu dong dari dia. Karena gengsi, akhirnya Abu Thalib berkata, ini ala dini abi. Sesungguhnya aku tetap beragama bapakku sajalah, wahai Muhammad. Meninggal dia. Nah, karena apa? Abu Thalib sendiri orang yang tidak punya iman. Selama ini dia membela Nabi karena dari sudut kekeluargaan. Dia hibah, kasihan. Karena Muhammad ini sejak lahir bapaknya sudah nggak ada. Sedangkan dia adik bapaknya. Kalau saya pun tidak membela dia, siapa lagi? Itu dasarnya. Jadi dia membela Muhammad, membela pribadinya, bukan membela agamanya. Beda betul dengan yang punya akidah kuat seperti Abu Bakar, yang lain-lainnya itu. Mereka membela karena akidahnya. Nah, inilah akidah Islam itu. Makanya kalau akidah Islam sudah kuat, jangankan soal perempuan, Pak. Jangankan soal duit. Mau dibunuh pun dia nggak mau murtad itu. Contohnya Bilal bin Rabah. Disiksa. Siksanya itu mula-mula sekedar dicambuk kurang lagi. Ditelanjangin, diikat tangannya, direntang, dijemur, ditimpa batu cadas supaya murtad. Apa kata Bilal? Ahad, saya lebih senang mati daripada saya harus durhakai Allah. Nah, ini akidah. Tapi kalau suatu saat Bapak mungkin temukan dalam masyarakat kita, gara-gara pacaran tukar agama, gara-gara sekolah tukar agama, ini masalahnya simpel saja. Akidahnya belum kuat. Sehingga dia enak saja dia jual akidahnya itu murah-murah gitu. Kalau kami masuk Islam lewat perjuangan, Pak, ya harus meninggalkan segala hobi ini itu semua. Ya nikmat ya, dalam tanda kutip. Harus ditinggalkan. Karena apa? Kami sudah percaya Islam ini benar. Kami beli mahal ini Islam, Pak.